Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Ramadhani dari kelas 2B dan di sini saya akan melengkapi tugas yang diberikan oleh Bu Nurul yaitu hands on di lab 6. Jadi langsung saja kita melihat instruksinya. Sebentar, di lab 6 ya, lab 6. Ini dia. Oke, di lab 6 Object Oriented Programming part 2 ini kita disuruh untuk mana hands on. Oke, kita di sini untuk berikan penjelasan sambil menunjuk contoh program bebas secara hands on mengenai OOP dan interheritage. Jadi kita disuruh menjelaskan di bab 3 ini. Kita unduh dulu. Oke, ntar kita buka yang itu. Oke. Bab 3. Oke. Kita disuruh untuk menjelaskan konsep dasar OOP. Baiklah, di sini di dalam pemrograman terdapat dua pendekatan utama yaitu prosedural dan object oriented. Nah, pendekatan prosedural sudah digunakan sejak lama dan biasanya digunakan untuk program yang tidak terlalu kompleks. Sedangkan OOP merupakan pendekatan yang lebih modern dan sangat cocok digunakan untuk program yang besar dan kompleks. Dengan OOP, program dapat dibagi menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk objek sehingga lebih mudah dikembangkan dan dikelola. Python sendiri mendukung kedua pendekatan tersebut. Jadi kita di sini cuman menggunakan OOP saja. Dan ini di sini ada kita OOP itu dibagi menjadi 4 yaitu class, object, methods, dan atribut. Apa itu class? Class pada bagian seafood ini menunjukkan kelas merupakan blueprint atau cetakan yang digunakan untuk membuat objek. Artinya, semua yang termasuk seafood akan masuk ke dalam kelas ini. Jadi kayak udang, kerang, ini semuanya termasuk dalam kelas. Sedangkan objek, di sini name ya. Objek adalah contoh nyata dari kelas tersebut. Pada gambar ini, objek adalah bagian jenis seafood seperti udang, ikan, kepiting, dan lain-lain. Jadi, objek merupakan hasil dari kelas. Gitu. Terus di sini ada atribut. Atribut adalah data atau karakteristik yang dimiliki oleh objek. Contohnya itu setiap seafood memiliki atribut seperti berat, jenis makan, dan rasanya. Yang keempat adalah method. Method adalah aksi atau fungsi yang bisa dilakukan oleh objek. Pada contoh ini, seafood dapat melakukan aktivitas seperti berenang, menyelam. Kayak si udang ini berenang ya. Nah, kalau si ini kepiting itu menyelam gitu contohnya. Terus kita menjelaskan apa lagi tadi? Kita buka dulu modul tadi.
OOP dan interretouch. Oke, interretouch. Baiklah, di sini oke. Interretouch atau pewaris adalah konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Kelas yang mewarisi tersebut child class, sedangkan kelas asal disebut parent class. Oke? Jadi kelas yang mewarisi itu child class, dan yang sedangkan kelas asal itu adalah parent class. Dengan interretouch, kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama, sehingga program menjadi lebih efisien, rapih, dan child class juga bisa menambahkan atau memodifikasi fitur dari parent class. Dan di sini setelah memahami konsep dasar OOP seperti kelas, objek, internet, dan selanjutnya saya akan mendemokrasikan contoh program sederhana yang menggunakan konsep tersebut. Langsung saja kita ke Sublime. Kita Ctrl S dulu. Ini contoh OOP. OOP.py. Oke. Di sini kita buat tadi ya, kelas tadi. Kelas person. Terus kita buat dev-nya. Jadi class person ini yang memiliki atribut name. Oke. Yang membuat atribut name. Terus class person dev, kita tambahkan fungsi init self name. Terus self dot name. Oke. Class person adalah parent class ya, berarti asal kelas yang memiliki atribut name ya, memiliki atribut name ini. Oke, ini jangan sampai ada spasi ntar. Terus di ini kita kelas, di sini kita buat kelas kan tadi kan parent class, berarti child class, yaitu students. Class students person. Kita buat fungsinya dev study self return
Petrun. Self.name namanya tutup kurung terus belajar. Oke. Enter. Ini class students ini adalah child class ya. Child class dari person dan memiliki metodenya tadi study untuk aktivitas belajar. Lagi kita buat lagi. Class teacher. Person. Kita buat devnya. Dev kita buat metodenya study lagi. Self retrum self name dan ini mengajar. Oke. Tadi ya. Terus ini yang di class teacher ini juga child class dari person ini tadi yang di atas dan memiliki metode teach atau aktivitas mengajar. Oh, salah saya berarti. Bukan study ya, tadi kan teach ya. Iya deh, salah. Astagfirullahaladzim. Teach doang berarti dia mengajar atau mengajar. Terus di sini kita kan sudah ada ya. Kan saya kan ini kan aktivitas mengajar dan belajar di kelas. Jadi di sini sudah ada parent class-nya yaitu class person. Terus di sini ada child class-nya atau inheritance-nya. Terus kita di sini langsung saja buat objeknya. Objek. Objeknya yaitu students. Kok enggak warna biru? Oke, students. Nah, studentsnya ini saya menamakan Andi. Ya. Andi. Dan teachernya kita menggunakan Ismail. Teacher. Kita menamakan Ismail. Objeknya sudah selesai. Dan untuk menjalankan programnya kita menggunakan print study dan print teach untuk memanggil siswa dan gurunya. Teacher dan study. Print s dot
studi, ya, study di dan print T untuk teacher dot teacher her teach aja ya, teach aja. Sudah ya, coba kita kontrol S dan coba kita jalankan. Deh. Python. Di line 2 dev init name ada error. Di line kedua dev ini ada error. Sebentar, kita coba lihat lagi program kita, apakah ada yang error. Dev tengok ya. Apa yang error? Coba kita lihat lagi di sini apa yang error, apa ada yang salah. Syntax error. Oh, saya kurang menambahkan titik dua kali, iya benar, titik di belakang self name dev init ini. Coba kita coba dulu ya. Kalau tidak berhasil berarti ada yang salah lagi. Oke. Ctrl S. Dan kita coba lagi. Oke, sudah berhasil. Dan di sini outputnya adalah Andi pelajar dan Ismail mengajar. Dan sebentar. Oke. Dan tadi kan kita akan menambahkan objek S, menjalankan metode yaitu study, menghasilkan Andi belajar, dan kita menambahkan objek T, menjalankan metode teach tadi, ya kan, untuk menghasilkan menjadi Ismail mengajar. Ya, seperti ini tadi yang S.study dan T.teacher. Oke, sudah selesai. Itu tadi penjelasan dari saya tentang OOP, dan saya sudah menjalankan program, dan saya sudah membuat program dari OOP. Dari sini coba kita lihat lagi apa yang diperintahkan. Oke, menjelaskan mini project, yang itu menunjukkan dan jelaskan bagian yang merupakan parent class, child class, demokrasi, bagaimana control class bekerja melalui list objek, lakukan running program saat kondisi normal, dan saat error, timeout berhasil ditangani oleh try step. Oke. Baiklah, langsung saja kita menjelaskan program yang kita buat. Yang pertama, device. Oke, import random digunakan untuk membuat nilai acak, misalnya simulasi connect berhasil atau gagal. Terus juga jumlah router atau VLAN. Terus parent class, ini parent class saya. Ya, ini parent class saya yaitu kelas network device. Kelas ini adalah parent class atau kelas induk untuk semua device jaringan saya.
Atributnya yaitu self host, hostname, dan IP address. Terus penyimpanannya di nama device, dan IP address, yaitu hostname dan IP address tadi kan. Terus fungsinya itu mensimulasikan pengecekan. Oke. Nah, ini adalah child class-nya ya, child class. Ini juga child class saya, yaitu switch. Ini untuk routernya. Oke, di sini ada 3 kelas, yaitu kelas induknya di network device. Terus kelas ininya, child class-nya ada di router dan switch. If dan raise accept ini fungsinya untuk mensimulasikan pengecekan koneksi ping, kemungkinan berhasil ping oke atau gagal error connecting timeout. Dan di child class ini saya menggunakan inheritance juga ya. Terus di mana tadi ya? Di super init ini digunakan untuk mengambil atribut dari parent class biar tidak perlu menulis ulang kode lagi. Terus untuk di status super ini. Untuk di status super ini dan router dan return status ini berfungsi untuk mengecek status dari parents, yaitu ping atau ping, dan menambahkan info routing OSP aktif, terus jumlah router. Ini disebut juga method over. Ini disebut metodenya. Ini ya, status, router, dan router ini. Terus untuk switch device, ini juga child class ya. Dan di sini ada super, ini dia super. Status super tadi sama seperti penjelasan saya sebelumnya untuk mengecek ping dari parent class, terus menambahkan info STP dan jumlah VLAN. Ya, itu untuk perbedaan status super yang ada di switch dan router. Oke, sudah clear yang di device. Untuk di manager, ini adalah fungsi utama kelas ya. Fungsi utama kelas, controller kelas yaitu bagian yang mengolah semua device, menjalankan pengecekan dan menyimpan hasil error. Terus ini self device. Konsol terawal ini ya, device list untuk menyimpan perangkat, history list untuk menyimpan riwayat pengecekan. Terus untuk di metodenya sendiri yaitu ada di device ini untuk menambahkan device ke dalam daftar, ya kan, kayak menambahkan objek device ke dalam list device-nya. Terus parameternya itu device yaitu objek kan. Terus metode ini juga digunakan untuk menambahkan perangkat jaringan ke dalam sistem. Ya, nih. Perangkat jaringan ke dalam sistem. Terus kita ke if not check all. Oke, check all ini penting ya, ini metode penting. Kalau tidak ada device ini tampilan sangat kosong. Ini ya prosesnya. Lakukan pengecekan semua device, proses. Jika tidak ada device, tampilan terkesan kosong. Jika tidak ada device, lakukan pengecekan satu persatu
dan simpan hasil story sukses atau pilot. Oke. Nah, ini untuk perulangan. Ini untuk perulangan ya. Untuk mengecek semua device satu per satu atau pengulangan device. Kalau dan terus ini untuk try dan accept-nya. Jika ini sukses, akan menampilkan history sebagai sukses, dan untuk kondisi error, try accept ini akan menangani dengan timeout atau failure. Dia akan menangani juga. Terus untuk metode history ini ya menampilkan reward hasil pengecekan seperti biasa. Dan ini juga else ini juga menampilkan history, mengenai riwayat pakai nomor urut, contohnya nanti ya kita contohin. Apa itu? Setelah itu di main ini yang awalnya program utama, yang semua program seperti try itu ada di sini semua, tapi di sini kita kasih ke device program itu di manager nih ya kan, kita alihkan semua ke di manager. Yang tadi try tadi ada di manager, dan ini sisa tinggal seperti menu 1 yaitu input hostname dan IP. Terus menu 2 kita sini menampilkannya switch, menampilkan ini pokoknya cuman menu saja yang ada di dalam main. Coba kita jalankan ini ya, main kita cmd. Oke, kita langsung keluar ya. Nah, di sini untuk tampilannya ada network automation, text, simulator, terus nama saya sendiri dan NPN saya. Dan di sini ada menu tambahkan router, tambahkan switch, check, riwayat, dan keluar. Seperti menu yang ada di main tadi. Terus, coba kita klik satu untuk menambahkan router. Dan hostname kita saya menggunakan R1 saja ya. R1. IP-nya 192.168.10.1 saja. Bebas ya. Oke, di sini terlihat router ditambahkan. Coba kita cek ya. Coba kita cek dulu. Oke, ini tadi R1-nya kan tadi kan kecil ya, tapi ini tiba-tiba gede karena kita menggunakan perintah yaitu strip dan upper. Oke. Dan ini tadi hasilnya sukses ya. Sukses. Berarti sukses. Terus kita coba time outin. Sukses, masih sukses. Masih sukses. Saya sukses semua ya. Aduh. Coba kita tambahkan switch dulu ya, siapa tahu dia belum. Ini dia. Ini tampilan jika router yang kita cek tadi valid atau timeout ya. Dan itu tadi try tadi itu tadi fungsi try yaitu apa ya? Kan raise tadi kan ada di device kan. Nah, device itu tadi di raise tadi itu melempar error ke dalam manager biar bisa ditangani oleh manager, yaitu di dalam manager itu ada try dan accept, dan try dan accept jika failed tidak akan keluar gitu. Kita masih bisa menjalankan program kita sendiri, yaitu coba kita tambahkan switch.
Hostname-nya S1 ya, S1 saja. 92.168.10.2. Oke, sudah. Ini sudah terlihat switch ditambahkan. Coba kita cek switch. Oke, ini routers VLAN 8. OSP-nya sudah terlihat yaitu aktif, STP-nya floating, gitu-gitu ya. Ini ping oke, berarti sukses. Kenapa itu keluarnya 2 gitu kan? R1 juga keluar gitu. Kenapa? Itu karena kita sudah menambahkan R1 yang terlebih dahulu. Jadi, kita sama aja kayak mengecek dua-duanya. Kita keluarkan file di switch 1 ya. Kalau kita keluar tadi, nah sini sudah terlihat dan sudah terlihat timeoutnya, yaitu di router 1 sudah timeout juga dan switch 1 juga timeout. Ini tadi ya tampilannya. Berarti itu tadi fungsi dari try dan accept-nya yang saya jelaskan tadi. Begitu. Coba kita riwayatnya. Nah, ini tadi yang saya contohkan tadi ya, yang ada di Sublime. Nah, ini ya. Ini riwayat ini ya. Nah, ini sudah terlihat di riwayatnya. Sukses, pilot, dan pilot. Oke, baiklah. Kita keluar. Oke, baiklah. Sudah selesai sepertinya. Coba kita lihat lagi. Oh ya, ditangani. Oke, nih. Lakukan running program saat kondisi normal dan saat error berhasil dan oke. Berarti tadi kan sudah berhasil ditangani oleh try dan accept-nya. Oke, sudah selesai sepertinya dan sudah lengkap. Oke, baiklah. Sekian hands-on saya kali ini di lab 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.